Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Triutami dari kelas B Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan materi mengenai manajemen public relation untuk memenuhi tugas public relation and customer service relationship. Baik, yang pertama ada definisi manajemen public relation. Secara umum yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Yang kedua, Ruslan 2001 mengatakan suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Yang ketiga, Morrison 2008 mengatakan manajemen public relation merupakan kegiatan public relations dalam merencanakan dan menjalankan program komunikasi yang mendukung suatu perusahaannya. Jadi, manajemen public relation sendiri merupakan aktivitas public relation mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasinya berbagai kegiatan komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada sejarah manajemen public relation. Munculnya istilah manajemen public relation awalnya pada tahun 1906 ketika suatu metode public relation yang tengah menghadapi suatu puncak krisis, yang dimana terjadinya mogok total dari para pekerja buruh perusahaan di Amerika. Hal tersebut mengakibatkan kelumpuhan total pada industri batu bara. Kemudian, seorang Ivy atau yang biasa disebut tokoh public relation utama mengajukan beberapa usulan. Usulan tersebut merupakan terobosan besar yang menyangkut peran public relation agar mampu mengatasi masalah besar melalui konsep prinsip-prinsip dasar public relation. Yang pertama dengan membentuk manajemen humas. Manajemen humas sendiri dibentuk untuk mengatur arus informasi atau arus berita. Yang kedua, bekerja sama dengan pers. Yang ketiga, dengan duduk sebagai top level pimpinan perusahaan dan menjadi decision maker. Yang keempat, diberi wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Yang kelima, manajemen humas harus bersifat terbuka, karena dalam berkomunikasi terhadap publik harus menyampaikan pesan dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan yang terjadi, agar bisa dapat dipertanggungjawabkan. Setelah masalah itu muncul, gabungan istilah manajemen krisis dan humas mengandung pengertian tentang kemampuan praktisi humas atau public relation officer untuk memimpin, kemudian melakukan peranan komunikasi dan mengelola saluran informasi atau yang biasa disebut management of communication demi tercapainya pemahaman suatu permasalahan untuk mengatasi krisis yang biasa disebut sense of crisis recovery, demi kepentingan publikasi dan menciptakan citra yang positif bagi lembaga atau organisasi yang diwakilinya itu. Berikutnya, menurut Scott and Gottlieb, model manajemen public relation terdiri dari 4. Yang pertama, mendefinisikan problem atau peluang atau fact finding. Yang kedua, ada perencanaan dan pemrograman atau planning. Yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi atau communicating. Yang keempat, ada mengevaluasi program atau evaluating. Kemudian, peran manajer humas terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komunikator, yang dimana komunikator memiliki kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung atau tidak langsung melalui media apapun. Yang kedua, relationship, yang dimana memiliki kemampuan untuk membangun hubungan positif antara organisasi dengan publiknya, baik itu internal maupun dengan eksternal, seperti pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, dan toleransi antar individu. Kemudian yang ketiga ada backup management, yaitu dengan dukungan atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Dan yang keempat, good image maker, yang dimana menciptakan citra atau publikasi yang positif atau merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas sebuah public relation itu sendiri. Selanjutnya, aktivitas public relation berdasarkan fungsi manajemen organisasinya. Yang pertama, ada manajemen mekanik, yang dimana fungsi manajemen mekanik ini melalui dengan melakukan forecasting atau peramalan di masa yang akan mendatang, dan juga planning atau perencanaan, dan juga dengan organizing atau pengorganisasian.
Yang kedua ada fungsi manajemen dinamik, yang dimana terdapat unsur-unsur commanding dan directing atau komando dan pengarahan. Yang kedua ada coordination atau koordinasi, dan yang ketiga ada controlling atau pengawasan. Kemudian ada fungsi manajemen relasi, yang dimana fungsi utama dari manajemen relasi, di mana public relation melaksanakan, mendengarkan aspirasi dan menyampaikan sumbangsi atau saran dan ide kepada publiknya. Kemudian menciptakan iklim yang kondusif, dan yang ketiga menciptakan hubungan yang harmonis, baik itu ke dalam ataupun keluar publik. Dan yang terakhir adalah faktor keberhasilan aktivitas public relation. Yang pertama, bagaimana perencanaan kerja dan komunikasi dari humas atau public relation sendiri dalam mencapai tujuan yang utama. Yang kedua, bagaimana peranan untuk pelaksanaannya dan menilai program kerja PR itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana menyelenggarakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.